Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah lembaga ijtihad jama'i atau organisatoris yang sudah berdiri sejak lama sebagai bagian dari Muhammadiyah, teman-teman. Fungsi utama Majelis Tarjih adalah melakukan kajian, analisis, dan penetapan panduan keagamaan yang menjadi rujukan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ajaran Islam sesuai dengan metode berpikir ilmiah dan rasional. Di tengah dinamika umat Islam, terkadang Majelis Tarjih menghadapi tuduhan sesat dari pihak-pihak tertentu. Tuduhan ini perlu dijawab dengan penjelasan yang jelas dan komprehensif agar umat Islam dapat memahami bahwa Majelis Tarjih tidak pernah melahirkan ajaran sesat, melainkan memurnikan ajaran Islam berdasarkan dalil yang kuat dan metodologi yang sistematis. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas, benarkah bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sesat? Ciri-ciri kelompok yang benar itu bermazhab. Kalau tidak bermazhab bagaimana? Kata para ulama, berarti aliran sesat. Ada enggak di negeri kita kelompok yang tidak bermazhab? Ada. Bahkan berbentuk ormas, bilangnya tidak anti mazhab. Dan katanya mereka mentarjih terhadap hasil-hasil mazhab. Entah apanya yang ditarjih, padahal tidak punya kemampuan mentarjih. Ini berarti termasuk aliran sesat itu. Mentarjih itu artinya mengunggulkan. Ini ada. Jadi kalau tidak bermazhab berarti aliran sesat. Ini kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ada ulama kita ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, menulis kitab berjudul Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidus Syari'atal Islamiyah. Kelompok yang tidak bermazhab itu bid'ah yang paling bahaya yang mengancam syariat Islam. Majelis Tarjih itu didirikan pada Kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927 atas usul Kiai Haji Mas Mansur. Lembaga ini bertujuan memurnikan ajaran Islam dari praktek dan kepercayaan yang dianggap kurang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, teman-teman, serta menghadirkan panduan yang bersandar pada ijtihad kolektif berlandaskan metodologi usul fikih. Majelis Tarjih menghasilkan produk-produk berupa putusan tarjih, fatwa tarjih, dan wacana tarjih yang menjadi pedoman praktis dan teoritis bagi warga Muhammadiyah. Produk ini sudah melalui proses kajian ilmiah dan mendapatkan legitimasi dari pimpinan pusat Muhammadiyah sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam organisasi. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, tarjih adalah metode memilih pendapat hukum syariah berdasarkan dalil yang paling kuat sesuai dengan disiplin ilmu usul fikih. Di Muhammadiyah, teman-teman, tarjih lebih luas artinya sebagai kegiatan intelektual dan spiritual untuk mengkaji sebuah masalah keagamaan yang kontemporer secara ilmiah dan kontekstual. Ini berbeda dari pendekatan tradisional yang statis dan literalitis. Metode ini mendorong Muhammadiyah untuk adaptif dan progresif sekaligus menjaga kemurnian ajaran Islam, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, Majelis Tarjih menyatakan bahwa setiap keputusan atau fatwa yang dikeluarkan adalah hasil ijtihad yang serius dari para ulama ahli dan bukan hasil asumsi pribadi atau tersebar dari kalangan non-formal. Tuduhan sesat yang diarahkan kepada Majelis Tarjih biasanya itu berasal dari pihak luar yang tidak memahami metodologi dan tujuan Majelis Tarjih atau berasal dari perbedaan pandangan mazhab dan ajaran. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar si Akhwain. Muhammadiyah sendiri tegas menolak mengkafirkan ataupun menuduh sesat kelompok lain tanpa kajian yang mendalam, teman-teman.
dan resmi dari Majelis Tarjih. Bahkan terkait isu sensitif seperti Syiah, Muhammadiyah mengklarifikasi bahwa Majelis Tarjih tidak pernah menetapkan bahwa Syiah adalah kafir secara resmi. Tuduhan sesat juga sering muncul dari ketidaksepahaman terhadap produk tarjih, semisal soal perbedaan praktik ibadah atau pendekatan fikih. Majelis Tarjih Muhammadiyah menekankan pentingnya waspada terhadap praktik menuduh sesat yang mudah dan tanpa dasar ilmiah. Karena hal tersebut justru menimbulkan perpecahan umat Islam, sementara musuh bersama seperti penjajahan dan ketidakadilan dunia tetap ada. Muhammadiyah senantiasa mengarahkan umat untuk bersatu, memelihara persatuan umat Islam, dan memfokuskan kepada pengembangan dakwah dan pendidikan. Terus bagaimana tanggapan Muhammadiyah terhadap tuduhan sesat? Muhammadiyah menegaskan bahwa seluruh produk dan fatwa Majelis Tarjih adalah hasil ijtihad kolektif berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan analisis rasional. Tuduhan sesat yang membabi buta tanpa dasar adalah dalil bahwa bentuk prasangka negatif yang tidak mencerminkan keilmuan Muhammadiyah. Penggunaan istilah sesat sebaiknya hanya untuk ajaran yang jelas-jelas menyimpang dari rukun dan prinsip Islam, bukan sekedar berbeda metode ataupun pendapat. Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia teman-teman, dan dunia dengan cara dakwah yang ilmiah dan damai, tidak dengan mengkafirkan pihak orang lain. Produk Majelis Tarjih Muhammadiyah menjadi rujukan warga Muhammadiyah dan telah terbukti menjadi pedoman yang sahih sejak awal pendiriannya. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah itu berdiri sebagai lembaga ilmu dan ijtihad yang berperan memurnikan ajaran Islam dengan metode ilmiah dan kolektif. Tuduhan sesat yang diarahkan kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah bukan hanya tidak berdasar teman-teman, tetapi juga mengabaikan sejarah panjang dan integritas ilmiah lembaga ini. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih berkomitmen untuk menjaga kemurnian dan kesucian Islam serta memajukan umat dengan pemikiran yang rasional dan terbuka. Oleh karena itu teman-teman, penting bagi umat Islam untuk tidak mudah terpengaruh tuduhan tanpa kajian ilmiah dan tetap mengedepankan persatuan umat Islam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.